Di awal film diperlihatkan seorang kasir sebuah minimarket didatangi oleh beberapa pria yang langsung mengambil barang tanpa membayar dan malah mengambil semua uang yang ada di laci. Dalam kondisi yang tegang, dengan santainya seorang wanita membayar barang belanjaannya di meja kasir. Melihat sikap si wanita, para pria tersebut pun langsung menyerangnya. Akan tetapi, apes bagi para pria karena ternyata si wanita yang bernama Okju ini bukanlah wanita sembarangan. 계산 좀 해주시겠어요? Kemudian kita beralih ke seorang penari balerina yang terlihat sangat gelisah dan cemas. Entah apa yang sedang terjadi kepadanya. Singkat waktu, saat malam hari, Okju tiba-tiba ditelepon oleh Minhee yang merupakan teman lamanya. Malam itu, Minhee meminta Okju untuk datang ke tempatnya. Karena sudah lama tidak bertemu, Okju pun langsung berangkat malam itu juga. 시간은 괜찮은데. Tiba di rumahnya, Okju malah tidak menemukan keberadaan dari Minhee. Dia justru menemukan sebuah kotak yang berisi sepatu balerina dan sebuah surat. Ketika Okju mencoba menghubungi ponselnya Minhee, betapa sedihnya Okju saat melihat jika Minhee telah tewas mendiskon nyawanya. Kemudian kita diperlihatkan kilas balik saat mereka bertemu. Hari itu Okju berniat membeli sebuah kue. Ternyata penjaganya adalah Minhee. Dia pun sadar jika Okju adalah temannya dulu saat masih SMP. Dari sinilah hubungan mereka menjadi dekat. Dan faktanya Minhee adalah balerina yang terlihat sangat gelisah di awal film. Sedangkan Okju bekerja di sebuah perusahaan asing sebagai penjaga keamanan dan sudah biasa dengan pergelutan. 그럼 막 Ternyata alasan Minhee tiba-tiba menghubungi Okju adalah untuk memintanya membalaskan dendamnya pada seseorang. Karena surat yang dia tinggalkan adalah surat perpisahan yang berisi petunjuk orang yang membuat hidup Minhee benar-benar hancur. Dia yang tahu jika Okju memiliki skill membunuh pasti bisa membalaskan dendamnya. Tidak terima dengan kematian sahabatnya, Okju pun langsung mencari informasi berdasarkan petunjuk yang ditinggalkan oleh Minhee. Ketika dia tidak menemukan titik terang, tiba-tiba ponsel Minhee berdering. Okju yang mengangkatnya kemudian mendengar suara pria yang meminta Minhee untuk menemuinya besok di suatu tempat. Sepertinya pria itulah yang membuat hidup Minhee benar-benar hancur dan dia belum mengetahui jika Minhee telah tewas. Berbekal informasi itu, Okju pun datang ke tempat yang dimaksud dan mulai mencari tahu sosok si pria. Setelah mengetahuinya, Okju pun langsung mengikuti pergerakannya. Akhirnya kita diperlihatkan dengan sosok si pria yang ternyata bernama Choi. Keesokan harinya setelah Choi pergi dari tempatnya, Okju yang sudah menunggu momen itu kemudian pergi ke tempat Choi untuk mencari petunjuk. Okju yang membuka sebuah lemari menjadi sangat tercengang setelah melihat banyaknya peralatan penggabrutan versi hardcore.
Di sana dia juga menemukan banyak flash disk yang sudah diberikan nama. Okju yang melihat ada satu flash disk bertuliskan balerina dengan gemetar kemudian mengambilnya untuk melihat isinya. Sungguh membagongkan. Ternyata selama ini Choi mencari mangsa para wanita muda dan dijadikan bahan untuk membuat video pengabrutan hardcore kemudian dijual di situs gelap. Pantas saja Min Hee sampai nekat mendiskon nyawanya karena tidak kuat terus diancam jika videonya akan disebarkan. Setelah mengetahui fakta tersebut, langsung membuat Okju sangat murka dan semakin bertekad untuk memburu si pelaku. Okju yang sudah memasang alat penyadap terus mendengarkan pembicaraan dari Choi. Dari situ dia pun mendapatkan informasi jika Choi akan kembali mencari mangsa di sebuah klub malam. Agar bisa lebih dekat dengannya, Okju pun menggunakan setelan cetarnya untuk memancing perhatian Choi. Singkat waktu, ternyata rencana Okju berjalan dengan lancar karena Choi langsung tertarik dengannya. Setelah sepik-sepik ala pemain, mereka berdua pun sudah ada dalam satu mobil dan menuju ke hotel tempat Choi biasa merekam aksinya. 어디? Setelah memesan kamar VIP, Choi langsung memberikan Okju minuman yang tentunya sudah diisi obat bius. Kemudian dia pun langsung memakai topeng kebanggaannya dan bersiap merekam aksinya. Tanpa dia ketahui jika Okju hanya pura-pura tertidur. Ketika Choi sedang asik dengan kegiatannya, Okju yang sudah bersiap dengan pisaunya langsung menyerang. Karena serangannya berhasil ditangkis, terpaksa mereka harus adu mekanik. Setelah berhasil memberikan beberapa luka pada tubuhnya Choi dan merobek pipinya, Okju langsung berniat menghabisinya. Tapi dari luar si penjaga datang sambil membawa shotgun. Berhasil keluar dari sana, Okju kembali dihadang oleh satu pria yang membawa senso. Tapi beruntungnya dia ditolong oleh seorang gadis SMA yang membuat si pria malah memotong kakinya sendiri. Singkat waktu, Choi yang sudah mendapatkan pengobatan terlihat dijenguk oleh bosnya yang sangat kesal kepadanya. Karena ternyata Choi diam-diam membuat video penggabrutan tanpa sepengetahuan bosnya. Si bos menyuruh Choi agar segera menangkap si gadis SMA beserta Okju. 내가 너한테 기집애 관리나 하라고 했지. Sedangkan di tempat lain, Okju mengajak si gadis ke tempat makan. Diketahuilah jika si gadis merupakan salah satu korban yang dijadikan bahan pembuat video. Setiap hari dia berdoa agar ada orang yang datang untuk menyelamatkannya. Sampai akhirnya Okju pun datang. Itulah alasan dia menolong Okju agar dia juga bisa membalaskan dendamnya. 인터넷에 뭐가 올라가? 언니 올 줄 알았거든요. Choi yang mendapatkan perintah dari bosnya kemudian pergi ke sebuah apotek untuk menemui temannya. Dari dialah Choi mendapatkan obat bius yang biasa dia gunakan. Choi datang ke sana untuk meminta bantuan Myung-sik untuk menangkap Okju. Dengan iming-iming akan memberikan uang banyak, Myung-sik pun akhirnya setuju. 그럼 그냥 근데 잘 모르겠어요. Karena merasa cepat atau lambat dirinya akan diburu, Okju kemudian datang ke firma tempat dulu dia melakukan pelatihan. Dia datang ke sana untuk meminta bantuan agar dia bisa mendapatkan senjata.
minimal sebuah pistol. 억울한 일이 있으면 충성 사랑합니다. Di tempat lain, saat Choi sedang mencuci mobilnya yang lain, ternyata Okju juga menaruh alat pelacak pada mobil tersebut. Sedangkan Okju yang sudah mendapatkan senjata ditanyai oleh si gadis, kapan dia akan melakukan aksinya. Karena jika terlalu lama yang ada mereka malah dihabisi duluan. Okju yang sudah berpengalaman menjawab jika aksi pertamanya telah gagal. Artinya sekarang mereka pasti lebih siap. Dan langsung menyuruh si gadis untuk tidur saja. Tidak lama kemudian Okju pergi untuk membeli makanan. Tapi saat kembali ke rumah dia tidak menemukan keberadaan si gadis. Dan tiba-tiba keesokan harinya, Choi dan Myung-sik kembali bertemu dengan si bos. Choi yang kemarin menyerang Okju kemudian mengatakan jika dia telah menghabisinya dan berhasil menangkap si gadis SMA. Padahal kita tahu jika Okju berhasil kabur lewat jendela. Setelah si bos pergi, Choi langsung bertanya kepada si gadis di mana Okju bersembunyi. Tapi karena dia tidak mengatakan apapun, Choi langsung menyiksanya menggunakan pecutan kuda. 싸움 잘하는 기집애하고 같이 붙어 다니지 뭐 하는 거야? 그런 문제는 Sementara itu di hotel tempat Choi biasa melakukan aksinya, Okju datang ke sana dan langsung menghabisi mereka berdua setelah mendapatkan informasi lokasi si Choi berada. Tidak pakai lama, Okju pun langsung menuju ke lokasi dan langsung membantai semua orang yang dia temui. Setibanya di suatu ruangan, dengan santai dia bertanya kepada orang-orang yang ada di sana di mana keberadaan si gadis SMA. Si bos yang menyadari jika Okju adalah wanita yang melukai Choi, dengan sikap tengilnya malah mengajak Okju untuk duduk dan berbicara santai di tengah situasi hatinya yang sedang kacau. Sungguh tidak ada harga dirinya. Si bos yang terlihat serem dari awal malah koit dengan begitu mudahnya tanpa adanya adu mekanik yang berarti. Setelah pistol busuknya malah macet, terpaksa Okju harus menghadapi semua orang yang ada di sana menggunakan pistol lain yang dia bawa. Entah karena terlalu galau atau bagaimana, Okju terlihat seperti kurang persiapan. Meskipun dia juga mendapatkan luka, untungnya dia masih bisa membantai semua musuhnya. Setelah melanjutkan perjalanan, akhirnya dia bertemu dengan Myung-sik yang sedang membawa tubuh si gadis SMA. Saat akan menghabisi Myung-sik, Okju yang lengah harus mendapatkan luka tembak di lengan kirinya. Tidak hanya itu, Myung-sik yang terlalu banyak cincong juga ikut dihabisi oleh Choi. Choi yang ingin menghabisi Okju beruntung sempat teralihkan oleh si gadis SMA yang ternyata masih hidup. Padahal jaraknya sedekat itu, tapi semua tembakannya tidak ada yang kena. Sungguh ampas. Kesempatan itu langsung digunakan Okju untuk menembak Choi di perutnya. Setelah Choi tidak berdaya, mereka langsung membawanya ke pantai untuk di-fatality. Meskipun ajalnya sudah dekat, tapi Choi sama sekali tidak menyesali perbuatannya pada Min-hee dan gadis-gadis lain. Tentu saja hal itu membuat amarah Okju semakin memuncak.
Tanpa banyak cincong lagi, dia pun langsung menjadikan Choi Ghost Rider menggunakan semprotan api. Sangat memuaskan. Setelah semuanya berakhir, Okju kembali ke tempat Choi dan menghancurkan semua flash disk yang berisi video dari para gadis lain. Dan film pun sudah berakhir. Konnichiwa.